Udah kalian silaturahmi sama keluarga? Kalau udah semua dan sekarang kalian lagi santai-santainya nih ya, aku kawankan balik, Wak. Dengarkan aku bercerita lagi ya, tentang salah seorang sahabat Nabi lagi yang tidak kalah mulia dari sahabat-sahabat Nabi yang udah aku bahas kemarin-kemarin tuh. Karena di malam ini aku akan ngebahas tentang Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Abdurrahman ini juga termasuk golongan pertama yang mempercayai Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Sehingga beliau termasuk dalam golongan as-sabiqul awwalun. Nah, Abdurrahman bin Auf ini adalah salah satu sahabat Nabi yang paling kaya raya kali dan gemar bersedekah. Seluruh hartanya Abdurrahman bin Auf ini didapatkan dari kepandaian beliau berwirausaha. Penduduk Mekah dan Madinah pada kala itu mengakui kecerdikan beliau dalam berdagang, Wak. Saking mahirnya berwirausaha nih, Beliau bahkan pernah berkata, seandainya aku mengangkat batu, niscaya kutemukan emas dan perak di bawahnya. Ini maksudnya nih, Wak, ucapan beliau ini sama sekali tidak untuk menyombongkan diri sendiri, tidak. Melainkan macam ibaratnya batunya aja bisa dijadikan barang berharga gitu loh, saking gemarnya beliau berwirausaha, Wak. Jadi memang beliau ini merupakan salah satu contoh seorang pengusaha muslim yang kesuksesannya tidak hanya di dunia aja, namun juga di akhirat. Saking kayanya beliau ini, Abdurrahman bin Auf sampai disebut sebagai sahabat Rasulullah yang gagal miskin. Gagal miskin. Beliau sudah berkali-kali mensedekahkan seluruh harta beliau untuk kepentingan umat. Dengan harapan tidak perlu banyak lagi kan yang beliau pertanggungjawabkan di akhirat nanti. Tapi setiap kali beliau mensedekahkan seluruh harta beliau di jalan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala selalu menepati janjinya dengan membalas berkali-kali lipat harta yang telah diberikan oleh Abdurrahman bin Auf. Jadi katakan gampangnya di saat Abdurrahman bin Auf menginfakkan hartanya sebanyak misalnya 1 juta rupiah lah, Allah Subhanahu wa taala langsung memberikan Abdurrahman bin Auf 10 juta, 10 kali lipat langsung. Makanya ini kayak gak habis-habis harta Abdurrahman ini, Wak. Nah, karena hal inilah dengan segala harta yang beliau miliki tidak serta-merta membuat beliau sombong dan lupa diri pastinya. Malah dengan segala kekayaan beliau semakin dekat dengan Rasulullah SAW dan Allah Subhanahu wa taala. Nah, penasaran kalian gimana sih Abdurrahman bin Auf ini bisa sukses menjalani bisnis beliau? Tapi sebelum aku lanjut ke ceritanya, seperti biasa dulu aku akan disclaimer ya, Wak, ya, bahwa semua informasi yang aku sampaikan dari video ini adalah ringkasan ceramahnya Ustadz favorit aku, yaitu Ustadz Khalid Basalamah, dan memang juga ada beberapa informasi yang aku research sendiri di artikel-artikel Islami. Jadi aku mohon maaf sebelumnya kalau ada informasi yang kurang pas atau kurang jelas, kalian boleh perbaiki dan tambah di kolom komentar di bawah, Wak, ya. Dan sekarang barulah kita masuk ke kisahnya Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Check it out. Nah, jadi Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu lahir 10 tahun setelah tahun gajah. Beliau berasal dari Bani Zurrah, sebuah suku besar nih di Quraisy. Ibunya bernama Ashifah binti Auf, sedangkan ayahnya bernama Auf bin Abdu Auf. Mengutip buku kisah 10 pahlawan surga karya Abu Zain, pada awalnya Abdurrahman bin Auf ini memiliki nama Abdu Amr bin Abdu Auf bin Al-Haris. Tetapi setelah Abdul Amr masuk Islam, maka Rasulullah SAW menggantikan nama beliau menjadi Abdurrahman bin Auf. Nah, Abdurrahman bin Auf ini dididik dengan sifat-sifat mulia ayah beliau sehingga beliau ini tumbuh menjadi anak yang memiliki sifat dermawan kali, bijaksana, setia dan juga pemberani. Beliau juga tumbuh sebagai anak yang memiliki sifat toleransi yang tinggi pada sesama dan mampu menjaga diri dari hal-hal yang buruk dari sukunya. Terutama apa itu? Menyembah berhala. Dan secara fisik, Abdurrahman bin Auf ini berkulit putih, lebat rambutnya. Rambutnya juga nggak beruban. Banyak bulu matanya, mancung hidungnya, panjang gigi tariknya yang bagian atas, dan panjang rambutnya ini sampai menutup kedua telinga beliau. Leher beliau juga panjang serta lebar juga kedua bahunya. Abdurrahman bin Auf juga dikenal selalu memakai semacam kain hitam panjang, macam selendang panjang itu yang dililitkan di kepala beliau, yang makin membuat ketampanan dan keanggunan beliau makin bertambah lagi. Dan yang makin teristimewa adalah kain hitam panjang atau selendang hitam itu dipakaikan langsung oleh tangan Nabi Muhammad SAW yang mulia. Nah, begitulah sedikit ciri-ciri dari Abdurrahman bin Auf. Nah, terus gimana ceritanya Abdurrahman bin Auf ini diperkenalkan agama Islam? Singkat aja, Jadi kala itu beliau ini kan sangat dekat sekali dengan Abu Bakar As-Siddiq. Nah, saat Abu Bakar memeluk Islam, Abu Bakar pun langsunglah memperkenalkan Islam kepada sahabat-sahabat beliau dan juga beberapa kerabat Nabi, termasuk Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Talhah bin Ubaidillah, dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Di hari itu juga
Dan di hari itu Abdurrahman bin Auf tanpa keraguan dan beberapa para sahabat juga langsunglah menghadap Rasulullah SAW dan menyatakan keimanan mereka. Nah, sejak saat itulah Abdurrahman bin Auf selalu setia di sisi Rasulullah. Jika tidak sedang sholat di masjid bersama atau berjihad dalam perang nih, Abdurrahman bin Auf akan berdagang. Jadi memang sebelum Abdurrahman bin Auf masuk ke dalam Islam, beliau memang sudah menjadi pedagang kaya raya pula. Tapi walaupun hidup dalam bergelimang harta, Abdurrahman bin Auf hidup dengan kesederhanaan. Abdurrahman bin Auf selalu mengorbankan harta beliau ini demi membela Islam. Dan Abdurrahman bin Auf juga merupakan salah satu sahabat Nabi yang paling cerdas. Beliau memiliki hafalan Al-Quran yang paling baik, bahkan beliau ini yang selalu mencatat setiap wahyu yang diturunkan kepada Rasulullah SAW dengan tekun. Nah, singkat cerita nih waktu itu sampailah di titik di mana kaum muslimin Mekah ditindaskan sama kaum musyrikin. Dan pada saat itu Abdurrahman bin Auf juga termasuk salah satu sahabat Nabi yang ikut berhijrah ke Habisyah dan Madinah. Ya, dan di saat hijrah inilah beliau meninggalkan tuh seluruh harta benda beliau di Mekah. Itulah yang bakal dijarah sama kaum Quraisy. Tapi beliau nggak khawatir, beliau pada saat itu sangat percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjaga beliau. Setibanya para sahabat semua di Madinah, Rasul waktu itu kan mempersaudarakan kaum Ansor dari Madinah dengan kaum Muhajirin yang dari Mekah, ya kan? Nah, waktu di Madinah Abdurrahman bin Auf dipersaudarakan dengan Sa'ad Arabi Al-Ausani. Ini dari kaum Ansar nih. Nah, Sa'ad ini adalah salah satu orang yang paling kaya di Madinah. Jadi waktu itu Sa'ad pun segera menunjukkan harta beliau kepada Abdurrahman bin Auf dan beliau berkata, "Ini adalah hartaku ya saudaraku, aku akan bagi menjadi 2. Maka pilihlah separuh yang dapat kamu ambil untuk dirimu," kata Sa'ad. Nah, mendengar penawaran yang diberikan oleh Sa'ad saudaranya tersebut, waktu itu Abdurrahman bin Auf membalas dengan senyuman dan berkata, "Wahai saudaraku, semoga Allah memberikan keberkahan dalam hartamu, keluargamu dan juga rumahmu. Sebaiknya tunjukkan saja kepadaku jalan menuju pasar," kata Abdurrahman. Dan ini menurut Ustadz Khalid jawaban Abdurrahman ini adalah sebuah penolakan secara halus. Itulah sikap yang diambil oleh seorang Abdurrahman bin Auf untuk menjaga kehormatan beliau. Merinding aku. Beliau lebih memilih mandiri daripada bergantung sama orang lain, ya kan? Dan karena itulah permintaannya Abdurrahman, Sa'ad pun menunjukkanlah jalan menuju pasar nih. Setelah sampai di pasar tersebut hanya bermodalkan 4 dirham atau sekitar 280.000. Saat itu Abdurrahman bin Auf melihat ada seorang pedagang yang berjualan cangkul, ya kan? Harta benda nggak ada di Mekah semua. Nah, waktu itu Abdurrahman bin Auf pun langsunglah menghampiri pedagang cangkul tersebut dan berkata, "Wahai Fulan, boleh tidak aku membeli cangkulmu beberapa, tapi akan aku bayar besok di saat cangkul ini sudah laku terjual." Kata penjualnya, "Oh boleh saudaraku, silakan." Abdurrahman bin Auf pun mulailah tuh menjual cangkul-cangkul tersebut. Nah, waktu itu Abdurrahman bin Auf juga sedang mencari-cari lapak mana untuk beliau jualan cangkul itu, ya kan. Nah, pas lagi cari informasi lapak mana yang tersedia, beliau kaget sekaget-kagetnya karena ternyata harga sewa pasar di Madinah tuh mahal kali. Beliau pada saat itu juga melihat ada banyak orang yang ingin berdagang tapi tidak punya cukup modal untuk menyewa tempat-tempat itu, orang mahal kali. Nah, dengan peluang dan inisiatif beliau, Abdurrahman bin Auf pun langsung berbicara lagi kepada saudara Ansornya. Beliau bertanya, "Apakah kamu bersedia membelikan tanah yang kurang berharga di samping pasar tersebut?" Jadi pasar di sebelahnya tuh ada tanah, yang rame kan di pasar. Jadi ini tuh agak dianggap tidak berharga lah gitu. "Boleh nggak beli yang ini?" kata Abdurrahman. "Nanti di sana akan saya bangun tanah dan akan saya bangun kafling-kafling pasar." Nah, kafling-kafling tersebut rencananya akan digunakan oleh pedagang muslim tanpa membayar sewa sedikit pun. Abdurrahman bin Auf waktu itu rencananya akan menerapkan sistem bagi hasil yang lebih adil, sehingga tidak memberatkan dan mencekik para pedagang-pedagang di sana yang memang masih merintis gitu loh. Jadi nanti jika hasil dari berdagang mereka mendapatkan untung, Abdurrahman bin Auf hanya menghimbau para pedagang untuk membagi hasil seikhlasnya. Tidak ada patokan harus segini per bulan, tidak. Berapa untungmu, kalau ada boleh kau sisihkan sama aku, seikhlasmu saja. Kalau nggak ada ya udah nggak apa-apa. Nah, dari bagi hasil inilah kemudian beliau akan membayarkan sedikit demi sedikit dana yang sudah dikeluarkan oleh Sa'ad. Dengar itu Sa'ad pula jelas langsung setuju lah, Malah Sa'ad berkata kepada Abdurrahman, "Kau tidak perlu mengembalikan dana yang akan kau gunakan untuk membeli tanah tersebut. Udah ambil aja," istilahnya kayak gitulah kata Sa'ad. Nah, mendengar ide cemerlang dari Abdurrahman bin Auf, para pedagang-pedagang pasar di sana pun menerima dengan baik usulan Abdurrahman kan. Gak semua pedagang-pedagang pasarnya, tapi orang-orang yang memang tersendat gara-gara tidak punya uang untuk menyewa lapak di pasar.
Semua orang pun langsung berbondong-bondong pindah tuh ke pasar barunya Abdurrahman bin Auf tanpa biaya operasional. Dan lambat laun para pedagang di sana pun sukses membawa keuntungan yang besar sekali. Sehingga hal itu membawa keuntungan juga berkali lipat untuk Abdurrahman pasti. Omset hasil dagangan Abdurrahman ini pun kian lama semakin besar lagi dan beliau pun mulai dikenal sebagai pedagang yang sukses.